Shalom. Pada saat ini saya rindu untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, khususnya di masa lalu melalui kesaksian pribadi. Satu kutipan yang mengatakan adalah baik mengingat kebaikan Tuhan walaupun itu diceritakan berkali-kali, karena itu bisa menguatkan orang yang menceritakan dan juga orang yang mendengarkan. Saya rindu kesaksian ini akan menjadi berkat bagi setiap orang, khususnya di dalam situasi sulit seperti saat ini. Saya melihat orang-orang di sekitar banyak yang sedang bergumul, banyak yang sedang sakit, kehilangan pekerjaan, dan juga akhirnya harus beristirahat dari jerih lelahnya di dunia ini. Tetapi dari kesaksian saya diingatkan kembali, dan semoga kita semua diingatkan kembali bahwa Tuhan itu maha baik. Dia peduli, Dia memegang kendali, hanya sama seperti apa yang dikatakan bahwa jalannya tidak seperti jalan kita, rancangannya tidak seperti rancangan kita. Jadi terkadang ketika kita menghadapi pergumulan tidak mudah untuk mengerti di awal. Tetapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang lain dari setiap jalan dan rencananya. Cerita ini terjadi 2014 lalu, ketika itu saya masih bekerja di Papua, di sebuah perusahaan, dan karena sudah beberapa saat di sana, saya berpikir untuk mengundurkan diri. Dan ketika mempertimbangkan hal itu, tiba-tiba saya mendengar suara yang mengatakan, kejar impianmu. Oke. Akhirnya saya resign, dan rencana selanjutnya yang saya pikirkan adalah kembali ke pelayanan dan ikut pelatihan pergerakan 1000 misionaris yang ada di Filipina. Dan karena sudah memutuskan itu, akhirnya saya mulai mengurus surat-surat. Seperti yang kita tahu, mengurus surat-surat itu tidak mudah di Indonesia, butuh waktu dan kesabaran. Harus menghadap ke kedutaan dan juga ke notaris dan tempat-tempat lainnya. Pada waktu itu juga sempat agak khawatir karena surat-surat belum beres sementara hari H semakin dekat. Tetapi kembali saya mendengar suara Tuhan yang mengatakan, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Pada waktu itu salah satu persyaratan yang harus saya penuhi adalah tiket untuk pulang pergi. Pastinya berangkat saya sudah beli, tetapi tiket pulang belum. Saya mencoba membayar, saya sudah beli melalui online dan coba membayar melalui transfer. Sampai beberapa kali saya coba tapi tidak berhasil. Tidak tahu kenapa pada waktu itu. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, oke, saya sudah melakukan bagian saya. Saya percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tapi sampai saat ini belum berhasil transfer. Saya serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Saya tidak akan beli tiket lagi, tapi tolong jangan permalukan saya. Kenapa? Karena saya tidak ingin di tengah jalan disuruh kembali. Itu sama dengan melakukan sesuatu yang sia-sia atau menjaring angin. Ketika hari H tiba, saya kembali berdoa, Tuhan, tolong kirimkan seseorang untuk menemani saya di dalam perjalanan, supaya kalau ada teman ngobrol akan lebih menyenangkan, baik di pesawat maupun nanti di bandara di sana. Dan pada waktu itu kami transit dari Jakarta transit di Malaysia, dan di sana saya bertemu dengan orang Filipina yang baru selesai pelayanan dari Thailand dan akan menuju ke sana. Jadi tujuan kami sama dan ketemu di Malaysia, dan kami ada ngobrol di sana. Ketika akan keluar dari Malaysia sempat agak dipersulit juga karena saya tidak memiliki tiket pulang. Tapi setelah mencoba memberikan pengertian dengan sedikit agak ngotot-ngototan, akhirnya saya bilang kepada mereka,
Saya tidak menuju Malaysia, saya tidak tinggal di sini. Jadi kenapa harus dipersulit? Saya punya tujuan di sana dan ada orang yang menjamin saya di sana dan ada tujuan saya. Akhirnya kami pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan tiba di sana di bandara, kembali saya bilang ke Tuhan, karena di depan saya waktu itu ada beberapa bule ketika di imigrasi, ada sekitar 4 atau 5 orang, tepatnya saya lupa, tapi mereka ditanya cukup banyak, ada yang 15 menit, at least 5 menit. Saya berdoa lagi, sementara berdiri saya bilang, Tuhan, tolong jangan biarkan mereka tanya terlalu banyak pertanyaan, karena saya tidak pintar bicara dan saya tidak ingin berbohong, itu yang saya katakan. Dan akhirnya ketika tiba giliran saya, pegawainya nanya, pertama kali ke Filipina? Saya bilang iya. Dia lihat saya dan dia cap dan lewat, seperti itu ya. Dan besok paginya saya dijemput dari kampus dan ikut pelatihan. Dan kami dikirimkan setelah pelatihan 3 bulan, 7 minggu, kami dikirimkan ke Sentral Filipina, tepatnya di Pulau Guimaras, di kota Buena Vista, berdekatan dengan Sawang. Dan partner saya adalah orang Filipina. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kami di dalam pelayanan di sana, memenuhi kebutuhan kami. Saya bisa melihat Tuhan itu sangat detail, sangat peduli, dan sangat unik. Ada kalanya ketika kami mendapatkan stipend itu adalah uang kantong, tidak bisa dikatakan gaji karena tidak mencapai gaji, tidak cukup untuk gaji, hanya uang kantong dan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi sering kami ketika mendapatkan stipend setiap bulan, kami akan melihat orang-orang di sekitar yang membutuhkan dan belajar berbagi. Dan ketika kami masih punya uang, biasanya tidak ada yang membantu. Tetapi ketika kami sudah mulai kehabisan uang, sudah tidak punya makanan, biasanya bantuan berdatangan. Dan kami melayani sana, ada banyak kesaksian, bukti nyata kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama di sana. Ketika akan kembali, pada waktu itu sudah akhir tahun 2015, kami akan kembali Januari awal. Saya berpikir bahwa kami akan masih dapat stipend di bulan Desember. Ternyata tidak. Kenapa? Karena uang pertama yang seharusnya kami dapatkan di April sudah diberikan di bulan Maret, artinya dipercepat. Jadi bulan Desember kami tidak akan dapat stipend lagi. Dan ini yang saya tidak ngeh. Jadi kebayang uang saya hanya sekitar 1,2 kalau dirupiahkan, padahal itu masih bulan November, belum Desember, belum ini namanya tahun baru di perantauan, di tempat orang, dan belum lagi ongkos menuju kampus, belum lagi tiket menuju Indonesia. Waktu itu benar-benar tidak punya uang, dan saya hanya bilang gini ke Tuhan, Tuhan, saya melayani di Filipina, dan saya tidak akan minta uang ke orang Indonesia, orang Filipina yang harus bantu saya. Ada banyak permintaan ya, tapi itulah Tuhan itu ya, terkadang untuk hal kecil pun Dia dengarkan. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu rumit atau terlalu besar. Dia terkadang menjawab, terkadang tidak. Tapi dari kesaksian saya ini, saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu sangat sistematis, sangat perhatian. Ketika akan pulang dari sana, waktu itu saya ingat, karena itu adalah tempat wisata, sebenarnya saya ingin sekali gantungan kunci. Bukan ingin sekali, hanya di dalam hati bergumam, seandainya bisa dapat gantungan kunci 1, kaos 1, saya pikir pada waktu itu hanya untuk kenang-kenangan. Dan pada waktu itu juga kebetulan saya kehabisan hand body dan tidak punya uang.
uang saya waktu itu tinggal sekitar 1.700 peso atau sekitar 510.000. Nah, pada waktu itu BWA di sana mereka mengumpulkan uang. Dan setelah mengumpulkan uang, mereka memberikan kami bingkisan. Setelah bingkisan dibuka, saudara tahu apa yang ada di dalam bingkisan itu? Ya, di dalam bingkisan itu ada gantungan kunci, ada kaos bertuliskan Gimaras, ada hand body, dan ada uang. Ya, begitulah Tuhan itu. Tepat seperti yang dibutuhkan, dan tidak lebih dan tidak kurang. Setelah Desember, waktu itu kami, khususnya saya, ingin sekali melewati Boracay. Boracay itu sama seperti Balinya orang Filipina. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab, kami bisa ke sana dan gratis semua. Kami gratis penginapan, bahkan dikasih uang. Nah, ketika tiba di kampus, ternyata pengeluaran kita sepanjang perjalanan pulang itu dikembalikan. Kemudian ternyata setiap bulan stipend kita itu dipotong 100 dan setelah dikumpul ada 1.000. Jadi setelah dihitung-hitung, saya juga sudah bicara, maksudnya teman-teman sudah tahu bahwa saya belum punya tiket pulang, dan saya hanya berdoa, Tuhan, saya tahu Engkau akan menolong. Dan akhirnya teman-teman kumpulkan, dan ketika kami kembali dari ladang misi kami juga ada kepala desa yang memberikan uang. Setelah di total semua itu ada sekitar 8.000 peso, ya, sekitar 2,4 juta semuanya. Setelah dicek tiket, tadinya ada tiket yang murah, tetapi karena uang belum ada, akhirnya ditunda. Saya lihat besoknya tiket sudah naik lagi. Terus saya bilang, Tuhan, uang saya tidak cukup, begitu ya. Tetapi akhirnya teman-teman kasih, dan saya tidak minta, saya hanya bilang, sudah cukup, kata mereka. Saya bilang, sudah, tapi sebenarnya belum cukup. Saya hanya bilang ke Tuhan, Tuhan, uang ini belum cukup. Sampai akhirnya uang tiket itu cukup dan saya beli tiket. Tetapi ketika akan kembali, uang di tangan saya itu hanya sekitar 200.000 rupiah yang sisa. Perjalanan dari Filipina akan transit di Singapura ke Indonesia dengan uang 200.000. Saya kurang mengerti bagaimana ceritanya itu ya. Tetapi itulah yang ada, dan kampus menitipkan uang pajak yang harus saya bayarkan di bandara. Waktu itu sekitar 600.000 kalau dirupiahkan. Mereka berikan uang itu untuk saya bayarkan, karena saya pada waktu itu lebih dari 1 tahun di sana. Ketika kami mengadakan perjalanan ke bandara untuk kembali ke Indonesia, saya hanya berpikir seperti ini, Tuhan, sayang sekali uang ini ya, harus bayar pajak ke mereka. Mereka kan banyak uang, Tuhan. Hamba kan tidak punya uang. Pada waktu itu teman saya seperjalanan orang Indonesia juga yang akan kembali ke Indonesia. Kami 2 orang Indonesia, 2 lagi orang Laos. Jadi teman yang orang Indonesia ini, tetapi kami berbeda gate. Dan ketika kami sementara menunggu pesawat, dia belanja, dia beli segala sesuatu, oleh-oleh. Saya hanya melihat pada waktu itu ya. Kemudian kami masuk bandara. Ketika memasuki bandara, saya sudah siapkan uang pajak ini. Dibayar di mana saya juga kurang tahu. Pintu pertama lewat. Saya pikir mungkin di depan. Pintu kedua lewat. Sampai akhirnya di pesawat. Saya pikir mungkin di pesawat saya akan bayar. Tetapi di pesawat pun tidak diminta. Saya pikir, apakah mungkin di Singapura? Tapi saya pikir lagi, tidak mungkin pajak yang harus dibayarkan ke negara Filipina kok malah ke Singapura, seperti itu ya. Begitu sampai di Singapura, lewat juga tidak diminta. Oke, Tuhan. Saya pikir terima kasih. Akhirnya saya tukar itu ke rupiah. Itulah yang menjadi uang pegangan saya kembali ke Jakarta. Dan ketika kembali ke Jakarta, saya tanya teman saya yang orang Indonesia, karena dia
sama dengan saya, cuma gate berbeda. Saya bilang, apa kalian bayar pajak? Dia bilang iya. Terus teman Laos juga saya tanya, kalian bayar pajak? Iya. Dan ya, begitulah Tuhan itu unik, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ada banyak kesaksian yang saya alami di dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan itu nyata ketika kita benar-benar dekat dengan Dia. Ketika kita benar-benar bergantung kepadanya, ketika kita benar-benar merasa tidak berdaya, disitulah Dia ada. Kesempitan kita itu adalah kesempatan bagi Tuhan. Dan biasanya ketika kita masih banyak ada jalan, kita cenderung mengandalkan diri dan orang-orang di sekitar. Tetapi ketika jalan tertutup, mata kita akan mengarah ke atas dan kita akan berdoa. Dan Tuhan menantikan itu. Karena ya, manusia adalah manusia yang suka logika, yang suka cepat, yang suka menolong diri sendiri. Tetapi cara Tuhan adalah dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, begitulah jalan-jalannya dan rencananya. Pada saat ini saya rindu untuk membagikan tulisan atau firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah kesaksian yang ingin saya bagikan, dan semoga kita kembali dikuatkan dan diingatkan kembali kalau Tuhan yang baik itu akan memelihara dan menyertai kehidupan kita sampai Dia datang kembali. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.